Banyuwangi, tahun 1998. Perang ilmu hitam, intrik politik, sampai pemenggalan kepala digantung di pohon menjadi bagian dari catatan kelam pada tragedi pembantaian Dukun Santet. Banyuwangi dikenal sebagai tanah luhur nan sakti. Namun pada tahun 1998 silam, oknum misterius melakukan pembantaian secara sadis yang menargetkan para dukun santet, pondok-pondok, serta adu domba alim ulama. Masih terekam jelas di ingatan kala aku menyaksikan orang-orang yang dibunuh begitu cepat secara sadis di depan mataku sendiri. Panggil aja aku Satrio. Waktu tragedi itu terjadi, usiaku masih 11 tahun. Saat itu, aku sedang mondok di salah satu padepokan yang terletak di timur Pulau Jawa. Tepatnya di tanah Banyuwangi, tanah yang tersohor akan kesaktian, magis, dan klinik. Satu malam, aku mendapat telepon dari paman yang mengabari kalau bapakku telah meninggal. Dia dibunuh oleh seorang misterius, namun pelakunya tak tertangkap. Belum selesai teleponku tutup, tiba-tiba aliran listrik di pondok padam. Mati lampu total. Enggak lama terdengar suara teriakan dan tangisan dari berbagai penjuru. Dari atap-atap pondok, aku mendengar suara derap langkah seperti ada yang berlarian cepat di atasnya. Aku mengintip lewat jendela. Banyak orang-orang yang menghamburan lari histeris ketakutan. Semua orang-orang di kamarku juga ikut panik. Pintu dibuka dan mereka ikut berlari keluar. Semula aku kira ada kebakaran atau huru-hara. Aku ikut rombongan keluar kamar. Namun di luar kamar, aku melihat orang-orang berpakaian serba hitam dengan menyeret tubuh guru-guru di pondok yang sudah bersimbah darah. Tiap kali mengingat kejadian itu, aku masih gemetar, benar-benar mencekam kepikiran bapakku, dan saat itu aku berpikir mungkin aku juga akan menyusul bapak. Kami semua berteriak ketakutan. Satu dari mereka datang menghampiri kami sembari menyeret Pak Rohim, yaitu guru kami. Di hadapan kami, orang berpakaian serba hitam dan bertopeng mirip ninja itu menundukkan kepala Pak Rohim yang tak berdaya, lalu mengacungkan tinggi sebilah pedang panjang dan menebas kepala Pak Rohim dengan cepat. Darah bermunceratan kemana-mana. Kami histeris, seolah belum cukup sosok mirip ninja itu mengerang seperti orang kesetanan, menggorok leher Pak Rohim hingga putus. Bisa kamu bayangkan, aku masih ingat betul ekspresi wajah Pak Rohim kala kepalanya terpisah dari tubuhnya. Sosok itu lalu pergi begitu saja meninggalkan jasad Pak Rohim yang masih mengucurkan darah di atas tanah. Aku melihat orang-orang berpakaian serba hitam itu melompat tinggi ke atap-atap, lalu menghilang dalam sekejap seperti bukan manusia normal. Gak lama, aliran listrik dan lampu kembali menyala. Bersama dengan itu, terlihat dengan jelas mayat guru kami yang kuingat itu jumlahnya ada 4 orang, termasuk Pak Rohim yang tewas secara mengerikan. Banyak orang yang luka-luka, dan kiai guru besar pondok kami hilang diculik. Di setiap dekat jasad-jasad yang tewas, sosok misterius itu memberi tanda silang, lalu pesan bertulisan, "Dukun biadab." Peristiwa itu menggegerkan satu Banyuwangi. Rupanya bapakku juga dibunuh oleh komplotan misterius itu dengan cara kurang lebih serupa. Tidak lama setelahnya, baru ku ketahui beredar kabar bahwa komplotan yang dijuluki ninja itu mengincar dukun-dukun santet untuk dibunuh. Entah apa motifnya,
Mereka seolah memerangi kelendik tanpa rasa takut.